Nah, kalau ini kita dari sudut penjual. Ini transaksinya PT Jogja Istimewa. Ini anggaplah kita berada di posisi penjual nih. Sebagai salah satu rekanan Pemprov pada tanggal 10 Agustus 2024 menerima pembayaran dari Bendahara Humas Pemprov. Nah, ini kalau kemarin di PPN sudah saya jelaskan tuh. Bendahara itu kan instansi pemerintah ya. Nah, itu mereka melakukan pemungutan PPN. Nah, ini di sini atas pengadaan batik tulis sebesar 220 juta. Sudah termasuk PPN, ya kan? Dipungut PPh pasal 22. Nah, kalau PPh pasal 22 itu istilahnya adalah dipungut ya Bapak Ibu ya. Nah, dipungut sebesar 1,5% atas penyerahan 1 Agustus. Harga pokoknya ditulis di situ 160 juta. Nah, hitung PPN dan PPh pasal 22 yang dipungut dan bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT Istimewa. Nah, Bapak Ibu, ketika bertransaksi dengan bendahara ini Bapak Ibu harus menghitung dulu yang namanya DPP ya. Jadi di sini kan tertulis ya bahwa 222 itu sudah termasuk PPN. Nah, untuk menghilangkan PPN-nya itu rumusnya Bapak Ibu sebenarnya tinggal ini aja 100 dibagi 111. Kenapa 111? Karena tarif efektif PPN itu sekarang di 11% ya. Sehingga ditemukan nanti angka DPP-nya itu sebesar 200 juta saja. Nah, PPN-nya tinggal hitung 11% dikali 200 juta, 22 kan. Nah, kalau kita tambahkan 200 tambah 22 itu totalnya adalah 222 ya. Benar kan? Nah, ingat tadi ketika bertransaksi dengan bendahara, bendahara itu akan melakukan yang namanya pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Nah, dihitung dari mana? Dari 200, bukan dari 222 karena 222 ini tadi udah include PPN. Sementara dasar untuk menghitung PPh pasal 22 itu dia di luar PPN. Nah, ketemulah angka 3 juta. Nah, kalau sudah dihitung seperti ini, pada saat transaksi, nah piutangnya ya, piutangnya yang diakui adalah 222. Oke, penjualannya diakui 200 tadi ya, setelah dibagi 111. Nah, pada saat menjual, Bapak Ibu kan menerbitkan faktur pajak ya. Nah, itu diakui sebagai pajak keluaran 22-nya itu, ya kan? Walaupun nanti PPN-nya ini akan dibayarkan oleh si bendahara. Nah, tapi sementara di pencatatan akuntansinya PT Jogja itu bukan sebagai PPN keluaran. Nah, PPN keluaran ini ada di bagian hutang. Perhatikan Bapak Ibu, ada di bagian hutang pajak biasanya. Nah, tadi ada HPP ya, kalau akuntansi biaya, akuntansi biasa ya, komersial biasa ada yang namanya HPP penjualan, harga pokok penjualan. Ada persediaan di sini diinformasikan tadi kebetulan ya 160. Nah, kemudian pada saat dibayar nggak boleh langsung tuh ya, nggak boleh langsung, kita harus perhatikan ya. Padahal di sini kan yang kita tagih berapa? 222 ya Bapak Ibu ya. Kita nagihnya 222, tapi yang dibayar oleh pemerintah itu cuma 197. Kenapa? Karena yang 22 juta ini PPN-nya dibayar atau dipungut sendiri oleh bendahara. Nah, jadi dari 222 yang 22 juta dipungut oleh bendaharanya itu sendiri karena dia pihak pemungut. Atau yang kedua, PPh pasal 22-nya itu juga dipungut oleh bendaharawan. Sehingga dari 222 itu dikurangi 22 juta, jadi 200 juta, dikurangi 3 juta, jadi sisa 197 juta. Gitu ya. Berarti bendahara udah bener tuh bayarnya dia 197 juta. Nah, piutangnya didebit senilai 222 juta ya. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan bertransaksi dengan bendahara jangan kaget karena bendahara itu adalah pihak pemungut gitu ya. Nah, dia pihak pemungut dia yang kita terima cuma 190 juta. Pak, nanti 22 jutanya kita perlu bayar nggak? Kan kita ngeluarin faktur pajak. Di sistem Bapak Ibu tidak akan terutang yang 22 juta ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan 02, faktur pajak 02, udah pasti di dalam sistem itu nggak akan ada pajak yang harus dibayar PPN karena itu sudah pasti akan dibayar oleh si bendaharanya. Nah, di sini kan hutangnya ada di kredit. Setelah dibayar oleh bendaharawan, Bapak Ibu jurnalnya ada tambahan nih, jurnal debit tentang pajak PPN keluaran nih senilai 22 juta. Otomatis nanti akan tereliminasi ya atau habis ya gitu. Nah, saya kira ini untuk orang-orang yang sudah aktivitas di accounting dasar ini saya kira sudah sangat familiar.